Kun Sa, lahir dengan nama Chang Chi Fu, adalah salah satu raja narkoba paling terkenal dalam sejarah dunia. Ia dikenal sebagai Raja Emas Segitiga, merujuk pada wilayah perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang terkenal sebagai pusat produksi dan perdagangan opium. Pada puncak kekuasaannya, Kun Sa menguasai sebagian besar perdagangan heroin dunia, menjadikannya salah satu figur paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah perdagangan narkoba. Kun Sa lahir pada 17 Februari 1934 di wilayah pedesaan di San State, Myanmar, pada saat itu bernama Burma. Ayahnya berasal dari Tiongkok, sedangkan ibunya berasal dari suku San, etnis minoritas di Myanmar. Setelah kematian ayahnya, Kun Sa mulai mencari cara untuk mendukung keluarganya dan terlibat dalam perdagangan opium pada usia muda. Ia memulai sebagai pedagang kecil di daerah yang sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat produksi opium dunia. Dengan kecerdasannya, ia cepat naik peringkat dan membangun jaringan perdagangan yang luas. Pada 1960-an, Kun Sa memanfaatkan kekacauan politik di Myanmar untuk memperluas kekuasaannya. Ia membentuk pasukan militer pribadi yang dikenal sebagai pasukan San, yang awalnya bertujuan untuk membela hak-hak etnis San dari pemerintah pusat Myanmar. Namun, pasukan ini segera menjadi alat untuk melindungi bisnis narkobanya. Kun Sa juga bekerja sama dengan pasukan Kuomintang Tiongkok yang mundur ke Myanmar setelah kekalahan mereka dalam Perang Saudara Tiongkok. Ia memanfaatkan hubungan ini untuk mengakses pasar internasional dan memperkuat operasi perdagangan opiumnya. Pada kurun waktu 1970-an dan 1980-an, Kun Sa menjadi tokoh paling berkuasa di segitiga emas. Ia memproduksi opium dalam jumlah besar dan mengolahnya menjadi heroin sebelum mendistribusikannya ke pasar global. Kun Sa membangun jaringan distribusi heroin yang mencapai Amerika Serikat dan Eropa dan menghasilkan miliaran dolar. Untuk melindungi bisnisnya, Kun Sa mengandalkan pasukan bersenjata yang kuat dan sistem korupsi yang mencakup pejabat pemerintah di berbagai negara. Wilayahnya yang terpencil dan sulit dijangkau membuat pemerintah Myanmar dan negara-negara tetangga kesulitan untuk menghentikan operasinya. Selain sebagai raja narkoba, Kun Sa berusaha membangun citra sebagai pemimpin politik. Ia menyatakan bahwa ia memperjuangkan kemerdekaan etnis San dari Myanmar. Dengan strategi ini, Kun Sa mencoba menggambarkan dirinya bukan hanya sebagai pengusaha narkoba, tetapi juga sebagai seorang revolusioner. Namun, banyak yang skeptis terhadap klaimnya, melihatnya sebagai cara untuk melegitimasi bisnis narkoba yang ia jalankan. Pada 1980-an, Kun Sa menjadi salah satu orang paling dicari di dunia oleh lembaga penegak hukum internasional, termasuk DEA atau Drug Enforcement Administration Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan $2 juta sebagai hadiah untuk penangkapannya. Namun, Kun Sa mampu bertahan selama beberapa dekade berkat pengaruhnya yang besar dan kekuatan militernya. Ia juga memanfaatkan kekacauan politik di Myanmar dan korupsi di wilayah tersebut untuk menghindari penangkapan. Pada 1996, Kun Sa menyerahkan diri kepada pemerintah Myanmar. Namun, ini bukan penyerahan diri biasa. Sebagai bagian dari kesepakatan, ia diizinkan untuk pensiun dengan nyaman di Yangon, ibu kota Myanmar, tanpa menghadapi penuntutan atas kejahatannya.
Banyak yang percaya bahwa pemerintah Myanmar memberikan kekebalan ini karena Kunsa menyerahkan sebagian besar infrastrukturnya kepada pihak berwenang. Kunsa menghabiskan sisa hidupnya dengan nyaman di Myanmar, menjalani kehidupan sebagai warga sipil biasa. Ia meninggal pada 26 Oktober 2007 pada usia 73 tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan usia. Meskipun ia pensiun dari perdagangan narkoba, warisannya tetap kontroversial. Kunsa dikenal sebagai simbol era ketika segitiga emas menjadi pusat perdagangan heroin dunia. Meskipun ia mengklaim sebagai pejuang kemerdekaan, banyak yang melihatnya sebagai pengusaha narkoba kejam yang mengeksploitasi konflik politik dan kemiskinan untuk keuntungan pribadi. Kisah hidup Kunsa telah menjadi inspirasi untuk buku dokumenter dan film yang mengeksplorasi hubungan antara perdagangan narkoba, politik, dan ekonomi di Asia Tenggara. Warisannya menjadi pengingat akan kompleksitas perdagangan narkoba internasional dan dampak rusaknya dalam masyarakat di seluruh dunia.